Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore untuk kita semua. Kami dari kelompok 7, mata kuliah konsep dasar IPA Biologi, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hewan invertebrata dan vertebrata, khususnya pada hewan cacing dan ikan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama. Saya atas nama Melan Monika Ifrian Kuno sebagai moderator. Saya Maria Clemencia Sabri sebagai pemateri pertama. Saya Dian Fadriana sebagai pembawa materi kedua. Saya Mahmika Putra. Saya Febrian Dilani. Saya Kurdiana Berek. Saya Mihatika Reza. Saya Yuliana Efri. Waktu selanjutnya saya akan berikan kepada pemateri untuk membawakan materi. Cacing merupakan hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ia hidup dalam tanah gembur dan lembab. Tubuh cacing dilindungi oleh retikula atau kulit bagian luar. Kontraksi otot longitudinal menyebabkan tubuh cacing memanjang dan memendek. Sedangkan kontraksi otot sirkuler menyebabkan tubuh cacing mengembang dan mengerut. Sinkronisasi kedua kontraksi ini menyebabkan gaya gerak ke depan. Pergerakan cacing tanah juga didukung dengan adanya lendir yang dihasilkan oleh kelenjar epidermis. Dengan lendir ini, tubuh cacing lebih licin dan memudahkan cacing untuk keluar masuk lubang. Dan cacing juga dapat membuat lubang dalam tanah dengan lendir. Cacing tanah termasuk hewan hermafrodit atau organ kelamin jantan dan organ kelamin betina di dalam satu individu. Meskipun cacing tanah termasuk hewan hermafrodit, ia tidak bisa melakukan reproduksi sendiri. Tanah dewasa dapat kawin sekali dalam 10 hari. Kawinan tersebut, cacing tanah dapat menghasilkan 1 atau 2 kepompong. Satu kepompong dapat menampung hingga 10 telur. Namun, biasanya hanya 4 cacing muda yang akan menetas. Telur cacing akan menetas setelah 3 minggu jika cuaca hangat. Namun, jika cuacanya dingin, bisa mencapai 3 bulan untuk menetas. Ketika anak cacing siap keluar, maka warna kepompong akan berubah menjadi kemerahan dan ukurannya akan sebesar biji anggur. Cacing tanah ini mengandung kadar protein yang sangat tinggi, sekitar 64-76%. Kandungan protein tersebut bersifat antipiretik atau penurun panas. Hingga pada kasus tipes dapat menurunkan demam pada penderita yang diobati menggunakan cacing tanah. Sekian dan terima kasih. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling banyak beraneka ragam dengan jumlah spesies kurang lebih dari 27.000 spesies di seluruh dunia. Struktur tubuh ikan sebagian besar dibentuk oleh rangkanya. Tulang penyusun tubuhnya ada tulang rawan dan tulang sejati. Yang pertama yaitu tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan biasa ditemukan pada makhluk hidup yang masih bayi. Sel tulang rawan atau kandrosit yang kemudian berkembang dari bakal sel tulang rawan. Tulang rawan dapat mengalami mineralisasi, yaitu perubahannya bahan organik tulang menjadi anorganik. Setelah mengalami mineralisasi, tulang rawan akan menjadi tulang dewasa, yaitu tulang sejati atau osteon. Tulang sejati merupakan jaringan ikat yang tersusun dari sel-sel tulang yang disebut osteosit, yang berkembang dari bakal sel tulang. Jika tulang rawan bersikap lentur dan lunak, tulang sejati lebih keras dan kaku. Contoh hewan vertebrata yang hidup di air, yaitu ikan. Alat gerak pada ikan. Alat gerak ikan adalah sirip. Sirip merupakan bagian dari rangka apendikular. Macam sirip pada ikan yaitu sirip dada, sirip punggung, sirip perut, sirip anal, dan sirip ekor. Untuk berenang, sirip-sirip ini juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan ikan di dalam air. Otot pada ikan berfungsi sebagai organ gerak aktif yang membantu ikan melakukan berbagai gerakan. Misalnya, otot
chiomaris untuk pergerakan rahang dan insang, atau otot myotom yang memungkinkan tubuh ikan bergerak seperti gelombang saat berenang. Demikian penjelasan kami mengenai hewan vertebrata dan vertebrata. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.